Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji cinta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat bisa berkumpul, nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam tidak pernah kita lupa untuk curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, serta persahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir kiamat, hingga hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para yang terhormat, Bapak Dr. Mukhlis Siddiqi selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran, saya akan menjelaskan tentang awal mula turunnya sejarah tentang Al-Quran dan perkembangannya hingga saat ini. Ulumul Quran atau ilmu Al-Quran merupakan disiplin ilmu yang mempelajari berbagai aspek terkait Al-Quran, dari segi bahasa, tafsir, sejarah hingga metodologi penulisan dan pengumpulan wahyu. Dalam makalah ini kita akan membahas sejarah perkembangan ulumul Quran dimulai dari masa awal Islam hingga era modern saat ini. Masa awal Islam, proses penurunan Al-Quran dimulai dengan wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 610 Masehi. Wahyu-wahyu ini diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Pada masa ini, para sahabat langsung mencatat dan menghafal ayat-ayat yang telah diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril AS. Lalu pengumpulan Al-Quran setelah wafatnya Nabi SAW pada tahun 632 Masehi, Al-Quran mulai dikumpulkan secara tertulis. Khalifah Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan ayat-ayat tersebut agar tidak hilang, terutama setelah perang Yamamah, di mana banyak penghafal Al-Quran yang gugur mati syahid. Lalu pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pada dinasti Umayyah yaitu tepatnya 661 Masehi hingga 750 Masehi, upaya untuk menyalin dan mendistribusikan Al-Quran semakin meningkat. Pembuatan mushaf pertama dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan hingga muncul nama Khat Utsmani yang memerintahkan penyusunan atau versi buku Al-Quran untuk menghindari perbedaan bacaan di berbagai arah. Lalu penelitian dan tafsir. Masuknya masa Abbasiyah pada tanggal 750 Masehi hingga 1258 Masehi menandai kemajuan dalam bidang intelektual termasuk ulumul Quran. Para ulama mulai menulis dan mentafsir pembahasan tentang konteks Al-Quran. Tafsir klasik seperti tafsir At-Tabrani, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Khizni, dan ditulis pada periode ini. Lalu sejarah kemunculan ulumul Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW, pada masa itu Al-Quran diturunkan secara bertahap, tidak dalam konteks sosial, politik, dan spiritual yang dihadapi umat Islam saat itu. Wahyu dan penerimaan pada saat itu selama 23 tahun. Jadi bertahap selama 23 tahun. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Setiap wahyu memiliki konteks yang berbeda. Seperti itu. Baik dalam hal perintah, larangan, ataupun penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran tersebut. Penghafalan dan penulisan, para sahabat secara aktif menghafal dan mencatat wahyu yang diturunkan. Ini menjadi fondasi awal dari pengkajian Al-Quran. Seperti itu. Tafsir dan penjelasan Rasulullah sendiri memberikan penjelasan mengenai ayat-ayat tertentu, baik melalui lisan maupun konteks praktik seperti itu. Ini menciptakan pemahaman awal tentang makna dan tafsir Al-Quran. Lalu pada zaman sahabat, ilmu ulumul Quran pada masa sahabat Nabi SAW sebagai respon terhadap
kebutuhan untuk memahami dan mengapresiasi wahyu secara lebih mendalam. Pada masa ini para sahabat seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, baru Sayyidina Umar bin Khattab memainkan peran penting dalam menggali dan mengkaji makna daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Salah satu aspek penting dari ulumul Quran adalah mengumpulkan dan membukukan ya daripada wahyu yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW, terutama setelah wafatnya Nabi. Itu dibukukan, dikumpulkan dulu semuanya, baru dibukukan. Itu supaya tidak bercecer seperti itu ya. Lalu di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan Umar dikontribusi dalam pengumpulan ayat-ayat tersebut di dalam satu mushaf. Jadi di zaman Sayyidina Abu Bakar ini sudah dimusyawarahkan mengenai pembukuan Al-Quran tersebut, namun belum terlaksana karena banyaknya agenda di zaman Sayyidina Abu Bakar. Lalu dipindah pada zaman Sayyidina Umar karena di zaman Sayyidina Umar tersebut sangat banyak sekali untuk menaklukkan negeri-negeri kafir untuk memperluas kekuasaan Islam seperti itu. Itu juga termasuk untuk memasarkan Al-Quran kepada bangsa-bangsa kafir tersebut seperti itu. Maka Al-Quran ini baru bisa dibukukan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.